Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur pada pagi hari ini kalau Tuhan masih berkenan kembali, di mana saudara dan saya diberikan satu cuaca yang cerah. Kita mau arahkan hidup kita mau serahkan hari-hari yang akan kita lalui ke dalam tangan Tuhan. Kita akan mulai dengan kebenaran firman Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Sekarang kita akan sama-sama tundukkan kepala. Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan kembali mempelajari kebenaran firman-Mu. Firman yang penuh kuasa, firman yang bisa memberikan masa depan jadi lebih pasti. Urapilah hamba-Mu, urapilah saudara-saudara kami yang akan mendengarnya Tuhan, sehingga kami semuanya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat pokok kita akan sama-sama baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 13, kemudian Mazmur 89 ayat 21. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. Mazmur 89 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Dari kedua ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa minyak yang dipakai oleh Samuel untuk mengurapi Daud adalah minyakku, minyak Tuhan yang kudus. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, Roh Kudus itu bukan hanya digambarkan sebagai minyak, tetapi bisa juga sebagai api, sebagai air, sungai, embun, bahkan merpati. Tetapi pada pagi hari ini, saya akan fokus Roh Kudus yang digambarkan seperti minyak. Kita akan mempelajari kisah perjalanan dari Daud sebelum dia menjadi seorang raja. Kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat 1 ayat 2. Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ia menjadi pemimpin mereka. Kita garis bawahi yang pertama, waktu dia jadi pemimpin, yang datang kepada Daud itu 400 orang. Daud tidak sedang menggalang massa untuk memprovokasi agar mereka itu melawan Saul. Tidak. Itu tidak ada di dalam rencana Daud. Jadi mereka datang atas kemauannya sendiri. Nah, sekarang waktu mereka datang sebanyak itu timbul persoalan. Karena Daud sebagai pemimpin, maka dia juga harus menyiapkan makanan. Kalau yang diberi makan itu 400 orang, satu hari 3 kali, dan sampai berapa lama permasalahan Daud dengan Saul itu selesai, tentu dibutuhkan persediaan makanan.
bahan pokok yang cukup. Saudara-saudara, inilah persoalan yang dihadapi oleh Daud yang pertama. Apa yang saya bisa berikan kepada saudara-saudara, sehingga kita juga bisa belajar dari Daud? Dia tidak menjadi gugup, dia tidak menjadi bingung waktu orang berbondong-bondong datang kepada dia. Urapan itu berguna bagi Daud. Urapan itu berguna bagi saudara dan saya saat menghadapi hal-hal yang di luar dugaan, tetapi harus kita selesaikan. Kejadian pasal 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh Daud, apa yang dihadapi oleh Abraham, persoalannya bisa lain, tapi solusinya sama. Tuhan bersabda, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Belajar beriman pada masa yang sulit itu tidak mudah, saudara-saudara. Itu perlu urapan, perlu minyak surgawi yang bisa meneguhkan saudara dan saya, sehingga kita itu bisa tetap optimis. Minyak urapan itu membuat saudara dan saya tidak menjadi gagap, tetapi kita tetap bisa memandang dan berharap kepada Tuhan. Yang kedua, tatkala Daud itu menjadi pemimpin, dia juga harus menghadapi orang-orang yang datang dengan berbagai macam masalah. Orang yang datang dengan hutang, orang yang datang dengan membawa sakit hati. Dan itu semuanya harus dijawab oleh Daud. Kita akan melihat satu demi satu, saudara-saudara. Datang dengan masalah. Apapun bisa jadi masalah. Apakah masalah ekonomi? Masalah pernikahan, hubungan suami istri yang semakin hari semakin hambar, atau anak-anak yang mendatangkan masalah bagi orang tua. Saya berharap agar saudara-saudara sebagai suami istri tidak usah membuat masalah. Cukup anak-anak saja. Nah, Daud harus menghadapi hal-hal yang seperti ini. Tatkala orang itu sakit hati, saya garis bawahi yang sakit hati itu. Sebagai manusia, saudara-saudara, sakit itu bukan hanya sakit hati, tetapi ada yang sakit rohaninya. Waktu satu saat, orang ini berkata, apakah Allah itu masih bisa menolong saya? Apakah Allah benar-benar merupakan jawaban bagi saya? Apa yang harus dijawab oleh Daud menghadapi berbagai macam permasalahan ini? Taruhlah yang datang kepada dia ingin berkonsultasi, tidak 400, hanya mungkin 100. Tetapi kalau tiap orang itu membawa 2-3 masalah, sungguh sulit, saudara-saudara. Itu bukan perkara yang mudah. Tetapi orang yang diurapi oleh Tuhan,
itu mendapat solusi yang luar biasa. Kita buka di dalam 1 Timotius 1 ayat yang kelima. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Harus diawali sama seperti Daud. Dia mengawali untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang itu dengan kasih yang timbul dari hati yang suci. Kasih yang timbul dari hati yang suci. Perhatikan, hati itu menjadi awal di mana saudara dan saya akan mengakhiri percakapan kita, nasihat kita itu menjadi berkat atau justru menambah luka-luka batin. Hati yang penuh kasih, yang keluar dari dalam kehidupan yang murni, itu awal yang harus ada di dalam diri kita. Kemudian di dalam 1 Timotius itu juga dikatakan iman yang tulus ikhlas. Yang memberi nasihat itu adalah orang-orang yang beriman. Setiap orang, setiap manusia bisa memberikan nasihat dengan pengalaman hidupnya, dengan ilmunya. Tapi tidak semua orang yang memberi nasihat itu mengikut sertakan Allah. Keyakinan, beriman bahwa sebenarnya Allah itu merupakan jawaban bagi setiap permasalahan. Pada waktu iman itu kita perhatikan, dan itu menjadi satu, tinggal di dalam hati yang murni, maka sekarang kita akan melihat. Coba kita buka di dalam Mazmur 45 ayat yang kedua. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Lidahku adalah pena bagi seorang juru tulis yang mahir. Juru tulis yang mahir di dalam bahasa Inggris memakai kata-kata a ready writer. Seorang penulis yang selalu siap sedia, kapanpun juga diperlukan. Anak-anak Tuhan bukan seperti dokter. Saya tidak merendahkan dokter, karena ada juga dokter yang anak-anak Tuhan. Tetapi kalau dokter itu ada jam prakteknya, saudara-saudara. Daud tidak menggunakan jam praktek. Dia bisa lagi capek, dia bisa lagi tidur, karena orang begitu banyak memerlukan nasihat dari dia, maka dia harus siap sedia. Nah, saudara-saudara, inilah pentingnya minyak urapan itu. Fisik bisa lemah, tetapi semangat itu akan tetap menggebu-gebu waktu melihat orang lain membutuhkan saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kalau tadi dikatakan hati yang harus penuh kasih dan iman, saya ingin sedikit menambahkan untuk sebagai perlengkapan sebelum kita itu menjadi juru tulis bagi orang lain.
Esra 7 ayat yang ke-6. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allah melindungi dia. Kita tidak perlu mahir, tapi kita harus ngerti firman Allah. Maka pada saat saudara itu berbakti, pada saat saudara mengadakan renungan-renungan pagi atau kapanpun juga, itu bukan sekedar membaca, tapi biarlah saudara masukkan di dalam hati saudara. Karena itu sangat penting bagi kita. Nah, kemudian juga dikatakan ada satu keyakinan yang Tuhan berikan kepada Esra. Tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Saudara perhatikan sekarang, tangan Tuhan melindungi dia. Apa gunanya? Secara sederhana, kalau omongan kita itu tidak terkontrol lagi, kalau omongan saudara dan saya itu tidak dikuatkan oleh iman dan firman Allah, kalau omongan kita itu mulai menyimpang, tangan Allah itu akan melindungi mulut kita. Jadi tangan itu seperti rem. Seperti rem. Waktu kita omongannya sudah mulai ngelantur, kita sudah tidak terarah lagi, tidak rohani lagi, maka tangan Tuhan itu akan menutup mulut kita. Rem. Supaya apa yang kita katakan itu tidak seperti kendaraan yang ngeblong saja, sehingga membawa kepada kehancuran. Maka sekarang saudara dan saya tahu, minyak urapan yang dimiliki oleh Daud itu sangat berguna, karena setiap tutur katanya dibutuhkan oleh orang-orang yang bermasalah. Dan tangan Allah itu siap melindungi, menjaga agar kata-katanya itu bisa menjadi berkat. Tatkala hati diterangi firman Allah dan perkataan diurapi oleh Tuhan, maka orang yang datang dengan muka yang tertunduk, dia itu akan keluar meninggalkan Daud dengan muka yang cerah. Kalau orang ada yang datang dengan tangan yang seperti lumpuh, dia itu akan pulang dengan sorak-sorai, bertepuk tangan. Kalau ada yang datang berdua tetapi berjalan sendiri-sendiri karena ada permasalahan, maka mereka akan pulang dengan bergandengan. Nah, inilah saudara-saudara yang kita ketahui melalui berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Kita lanjutkan sekarang dengan membaca 1 Samuel pasal 22 ayat 3 ayat 4. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Izinkan ayahku dan ibuku tinggal di sini. Di tengah-tengah kesibukan,
di tengah-tengah hal yang bertumpuk-tumpuk itu, Daud masih memikirkan orang tuanya. Dia ingin membuat orang tuanya itu sehat, segar. Saudara-saudara, luar biasa. Bahkan urapan itu dibutuhkan supaya saudara dan saya itu bisa memperlakukan orang tua dengan baik. Kenapa demikian? 1 Timotius 5 ayat yang keempat. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Ada 2 poin. Yang pertama, berbakti kepada kaum keluarga. Artinya, tindakan-tindakan yang kita wujudkan itu mendatangkan manfaat. Nah, saudara-saudara, maka tidak heran saudara-saudara, kalau Daud itu menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian dikatakan juga dia itu ingin membalas budi orang tua. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Saya hanya ingin mengemukakan bahan pemikiran saja. Jangan cepat-cepat saudara-saudara kita mengambil keputusan untuk taruh orang tua ke panti jompo dengan alasan-alasan saya sudah terlalu sibuk, sudah tidak ada waktu lagi. Jadi seolah-olah orang tua kita hanya menjadi beban bagi kita. Saya tidak membenarkan, tidak menyalahkan, tapi tolong saudara-saudara dipertimbangkan. Daud ingin saudara-saudara agar dia itu bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi kedua orang tuanya. Pada saat ada keinginan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan, maka Tuhan juga menjanjikan berkat bagi Daud dan kita. Efesus 6 ayat yang ketiga. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara-saudara, waktu saudara dan saya membalas budi, maka Alkitab memberikan satu janji bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Tuhan bersabda, "Aku akan membahagiakan engkau." Kebahagiaan yang diberikan, yang disediakan oleh Allah, itu kebahagiaan yang murni. Bukan menyentuh kepada tubuh saja, bahkan sampai roh saudara. Kebahagiaan itu tidak akan membuat saudara dan saya menjauh dari Allah. Tapi justru ada keinginan untuk menyembah, keinginan untuk memuliakan Dia. Pada saat seorang anak Tuhan itu membalas budi kepada orang tuanya, maka Tuhan juga menjanjikan panjang umur di bumi. Bumi dan isinya itu luar biasa, diberikan kepada saudara dan saya, sehingga kita bisa memperoleh kesegaran,
kesehatan. Maka Tuhan juga mengingatkan dan menandaskan, aku akan memberikan panjang umur di bumi. Tetapi tidak ada kata-kata di bumi, di atas ranjang atau tempat tidur. Di bumi, di dalam kamar yang pengap. Tidak, saudara-saudara. Minyak urapan dibutuhkan, mendorong saudara dan saya, menjanjikan kita, sehingga janji-janji Allah itu menjadi kenyataan, realita bagi kita semuanya. Dan akhirnya saya akan membaca di dalam Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Perbuatan dari Daud itu untuk menunjukkan bahwa dia itu memiliki kualitas hidup seperti emas. Bahkan saat menghadapi ujian-ujian, aku timbul seperti emas. Dan itu dibuktikan oleh pelayanannya. Dibuktikan oleh pengabdiannya yang total. Saudara-saudara, timbul seperti emas itu akan membawa kepada kesehatan. Orang yang diurapi oleh Tuhan itu hidupnya, tutur katanya, tindakannya itu yang pertama akan mengobati dan membawa kepada kesembuhan. Saudara-saudara, apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan adakan. Tuhan ingin agar hidup itu tidak berpusat kepada diri sendiri, tetapi berguna bagi orang lain. Orang-orang itu membutuhkan obat. Orang-orang itu membutuhkan kesembuhan dari pelayanan saudara. Kemudian juga, orang yang muncul seperti emas itu artinya juga yang kedua, bisa memberi pencerahan. Jadi pikiran yang digambarkan itu seperti kelam kabut, itu sekarang menjadi cerah. Menjadi cerah. Dan waktu cerah, maka ada harapan. Ternyata waktu melihat ke atas, masih ada burung yang berterbangan. Waktu melihat ke depan, masih ada anak-anak yang bermain dengan bersukaria. Ada pencerahan. Dan yang ketiga akhirnya, saudara-saudara, pada waktu kita diurapi oleh Allah dan hidup itu digunakan di dalam pelayanan sehingga kita bisa muncul seperti emas, hidup kita sendiri itu akan tetap fit, tetap sehat, penuh gairah, penuh semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akhiri dengan sama-sama menundukkan kepala. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang menjadi fokus bagi perhatian kami. Kami perlu minyak surgawi itu, Tuhan. Sehingga kami tidak hidup egois. Hidup menjadi berkat karena kami sudah diberkati. Tolonglah anak-anak-Mu semuanya, Tuhan. Dunia membutuhkan anak-anak Tuhan yang diurapi. Kami akhiri pemberitaan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus
menyertai saudara dan saya saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.